Oke, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Terdengar Ibu. Oke. Sorry ya, ini jadi ada meeting lain juga. Oke, saya record dulu. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta kuliah pemrograman komputer. Hari ini adalah minggu ke-8 ya, week 8. Jadi kalian UTS itu ada di week 9 ya. Minggu depan kita UTS sesuai dengan yang waktu itu saya tanyakan ke kalian dan kita sepakati bahwa kita akan UTS-nya pilihan ganda. Seperti itu ya. Oke, nah untuk materi UTS sendiri itu sampai dengan materi week 8. Jadi sampai dengan materi fraktal ya. Minggu ini kita bahasnya sebenarnya materi besarnya namanya recursion. Saya share screen dulu. Lihat belum ya? Lihat atau ada layar yang menghalangi nggak? Terlihat Bu. Terlihat Bu. Oke, semoga nggak ada layar yang menghalangi ya. Ya, jadi sebenarnya kita sudah pernah bahas ini ya waktu di contoh kasus faktorial kalau tidak salah itu recursive function. Tapi di materi hari ini saya ingin bahas yang lebih luas ya tentang recursion. Kita mulai dulu materinya. Habis bahas ini diharapkan kalian lebih paham mengenai recursive function berdasarkan persamaan matematis, kemudian bisa mengimplementasikannya pada segala kasus recursion. Di pertemuan ini secara khusus saya menggunakan contoh Turtle Library dan cara instalasinya sudah saya unggah di Epsilon. Mudah-mudahan semuanya sudah berhasil install library Turtle ya. Kemudian ada create recursion for fractal case. Nah, ini jadi case yang kedua untuk kalian. Jadi case itu seperti yang sudah saya jelaskan ya di pertemuan awal itu sebenarnya sama seperti assignment, namun kadarnya atau persentasenya, kualitasnya itu harus jauh lebih baik dari assignment biasa. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi definisi. Recursion adalah sebuah metode dalam programming atau coding a problem, gitu ya. Yang mana fungsi ini memanggil dirinya sendiri satu atau lebih dalam badannya. Jadi kalau kalian buat flowchart itu kan ada bentuknya segi 4 ya. Nah, di dalam segi 4-nya itu, di dalam proses, dia memanggil dirinya sendiri. Gitu. Jadi bisa dikatakan recursive function adalah fungsi yang narsis ya, memanggil dirinya sendiri. Nah, nanti jadi kalau kalian mau ngeledekin temen ala-ala programming, jangan bilang, ih narsis banget sih lo, jangan bilang gitu ya, tapi rekursif banget sih lo. Nah, ya. Oke, selanjutnya biasanya recursion returning itu mengembalikan nilai dari function call. Jadi nilainya dikembalikan lagi ke fungsi panggilnya, terus sampai ke batas tertentu, sampai ke boundary limitnya, kemudian diberikan return atau nilai value yang terakhir seperti itu sampai dengan proses ke batas limitnya ya.
selama fungsi ini belum sampai ke batas limit tadi, condition, artinya dia masih memenuhi untuk syarat memanggil recursion, dia akan terus memanggil fungsinya sendiri. Oke. Contoh yang paling kita kenal itu fungsi faktorial, ya. Fungsi faktorial itu 0 faktorial berapa? 0 faktorial berapa? 1 faktorial 1. Nah, kalau 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, 6 gitu ya. Jadi faktorial ini pada dasarnya adalah fungsi perkalian. Fungsi perkalian ya. Jadi artinya yang si 0 itu kalau kita masukin ke dalam fungsi perkaliannya itu kan otomatis auto 0 ya. Semua bilangan kalau dikali 0 hasilnya 0 gitu kan. Nah, makanya dicek dulu faktorialnya dari n. Kalau n sama dengan 0 langsung aja keluarin angka 1 gitu. Kalau di Fismat sih ini dijelaskan ya kenapa 0 faktorial 1. Nanti dibaca lagi aja ya Fismatnya. Nah, untuk yang selain 1 barulah dia kembalikan nilai n itu dikali n-1. Perhatikan n-1-nya ini disebutkan lagi fungsinya dalam faktorial. Jadi dia memanggil fungsinya diri sendiri di dalam badan fungsinya. Seperti itu ya. Dia punya definisi fungsi faktorial n. Jadi dalam kurung ini adalah parameter. Kemudian di dalam fungsinya itu didefinisikan fungsi. Dia memanggil fungsi yang sedang didefinisikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti prosesnya saat kalian mau menghitung misalnya 4 faktorial, kan 4 faktorial itu satisfies this condition ya. Jadi satisfies yang else condition ini kalau di sini, maka dia akan mereturn 4 dikali faktorial dari 3 gitu ya. Nah, kemudian dia memanggil fungsinya sendiri faktorial 3. Faktorial 3 sendiri adalah 3 dikali faktorial 2. Kan? 3 min 1. Kemudian memanggil fungsinya sendiri yaitu faktorial 2. Dan begitu sampai dengan n sama dengan 0 itu returnnya 1. Jadi saat kita menghitung 4 faktorial maka hasilnya kurang lebih 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti ini. Prosesnya yang di atas ini ya, yang bawah itu lengkapnya. Ada contoh menarik lain dari recursion ini. Di matematika kita tahu namanya Fibonacci numbers. Fibonacci numbers itu kalau boleh saya samakan dengan bilangan, waktu itu saya sebut bilangan pi itu anugerah dari Tuhan. Sebenarnya Fibonacci numbers juga sama ya. Kenapa? Karena implementasinya luas banget. Kalau kita pakai, ini kita baru bahas Fibonacci numbers. Nanti ada lagi perbandingan Fibonacci. Angka-angkanya, ya, angka-angkanya surprisingly itu menunjukkan perbandingan anatomi tubuh manusia misalnya. Bagaimana dari perbandingan kepala, kemudian badan, tangan, kaki, dan selanjutnya. Bahkan banyak technical analyst ya, orang keuangan itu menggunakan perbandingan Fibonacci. Jadi sampai di sini jangan sampai ada pertanyaan ngapain sih kita bahas Fibonacci numbers gitu ya. Sebenarnya Fibonacci numbers itu apa sih? Ada yang udah pernah? Harus di SMP ya, daerah ini. Fibonacci. Apa Fibonacci? Ini ya, kalau dari definisi Fibonacci numbers itu ini bahwa bilangan Fibonacci ke n adalah penjumlahan dari 2 bilangan Fibonacci sebelumnya. Nah, ini n-1 ini ketinggalan 1 ini. Ya, jadi artinya
perhatikan suku kan mulainya suku pertama, suku kedua gitu. Nah, kalau di Python indeksnya indeks ke 0, kemudian indeks ke 1 gitu kan ya. Kan tidak ada yang suku itu termnya negatif. Maka dua suku pertama kita jadikan sebagai initial condition. Jadi dua suku pertama ini didefinisikan. Yang ini kita definisikan nih. Ya. Kemudian angka 1 yang ini didapat dari mana? Dapat dari mana? 0 tambah 0 tambah 1. Ya, 0 tambah 1. 0 tambah 1. Dua suku berikutnya. Kemudian yang dua dari sini? 1 tambah 1. 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1. Kemudian 3 sini? 2 tambah 1. 5, 2 tambah 3 ya. 8, 3 tambah 5 dan seterusnya. Jadi 89 diperoleh dari 34 tambah 55. Dan begitu seterusnya. Itu adalah prinsip dari bilangan Fibonacci gitu. Nah, bagaimana cara menuliskannya di Python? Silakan di screen capture. Saya minta kalian ketik sekarang di file datanya, sekarang ini. Nanti silakan yang mau share screen. Ya, yang mau coba share ditampilkan. Oke. Udah di capture belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah saya stop share-nya ya. Oke. Saya beri waktu 5 menit ya. 5 menit untuk menulis source code-nya. Saya post dulu record. Recording stop. Silakan, saya tunggu 5 menit lagi. Saya minta ada yang sedia share screen ya. Nama buka ini.
Ya, siapa yang mau coba share screen? Jangan. Saya Bu. Siapa nih? Anissa Bu. Aisyah, silakan. Sebentar, saya resume dulu. Recording in progress. Ya, silahkan Anissa di share screen. Harusnya sih bisa langsung ya. Bisa nggak? Oke. Oke, Sudah kemudian terlihat, Bu. di running. Kosong Bu. Ya, di running kamu share-nya share yang advance. Jangan share aplikasi seperti ini, tapi share advance ya. Maksudnya advance Bu? Share screen ya. Sama terminal idle-nya juga di share. Di stop dulu deh share screen-nya. Oke Bu. Pas share screen, pilih yang tab-nya kan basic ya biasanya. Pilih yang advance, kemudian pilih yang portion of screen, kemudian sorot untuk editor Python-nya dan idle terminalnya. Enggak? Bisa, Anissa? Iya. Tidak mengerti Bu apa yang diituin. Kamu klik share screen yang hijau. Udah? Udah belum? Sudah Bu. Klik share screen, nah di atas itu kan ada tab basic, advance ya. Ketemu nggak? Ketemu Bu. Nah, diklik yang advance, kemudian klik portion of screen. Sudah. Udah. Arahkan portion of screen-nya ke editor sama yang hijau-hijaunya sama terminal. Sini Bu. Ya. Kemudian dikecilin layar editornya. Kemudian ya betul seperti itu. Udah di run ini? Udah ya. Kemudian yang di terminalnya kamu panggil Fib dalam kurung mau Fibonacci berapa sukunya? Misalnya 4 misalnya. Suku keempat misalnya berapa? Nah, masukkan di terminalnya Fib dalam kurung 4. Di terminalnya bukan di sini. Terminal idle-nya coba yang kamu tempat tadi running. Ini Bu yang running ini Bu. Ya, geser ke layar ke kotak hijau. Belum masuk semua kayaknya ya. Kalau yang lain gimana? Gimana Nisa? Bisa digeser ke kanan lagi yang ini. Halo, Anissa? Maaf Bu tadi keluar. Oh. Coba share screen lagi atau gimana?
Halo, Anissa. Oke, yang lain silakan. Mau masalah ngajarnya. Mau coba share screen? Editor dan terminalnya. Siapa? Ya, silakan Faisal. Bisa langsung. Di terminalnya diketik aja VIP berapa, VIP misalnya 4, suku keempat berapa, harusnya suku keempat berapa, ya diketik aja VIP dalam kurung 4 di idle shell-nya. Bukan, di idle shell, di yang kanan. Kan gitu kita baru definisiin fungsi, kita belum panggil dia untuk angka berapa kan. Pip FIB 4 dalam kurung 4. Jadi kamu panggil fungsinya dengan parameternya ganti. Itu kayak tanpa spasi ya harusnya. Ya, coba. Bener ya? 0, 1, 2. Harusnya bukannya 2 ya? Coba tadi gimana? Bentar ya. 0, 1, 2, 3. Ya, anggap aja mulainya dari yang 1 ya, harusnya mulai dari 0 ini. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Jadi lihat saat kita memanggil fungsi Fibonacci di sini Fib, kemudian parameter n-nya kita ganti dengan 4, dia memanggil Fibonacci berapa lagi nih? Fib berapa? Di badannya yang else ya, dia memanggil Fibonacci ya, berarti Fib berapa? Kalau n-nya 4, berarti dia memanggil Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2 ya. Jadi dia memanggil fungsinya, memanggil dirinya sendiri di badan fungsi. Kalian lihat di sini yang di share screen oleh Faisal bahwa dia mendefinisikan fungsi Fib dalam kurung n gitu ya, parameternya n. Kemudian di bawahnya ada 2 statement condition. Kemudian yang selanjutnya adalah proses ya. Di sini di badan fungsi utama dia memanggil dirinya sendiri. Gitu ya. Coba kalau misalnya kita panggil fungsi Fib ke 6 misalnya. Fib 6 berarti parameternya ya. Nah, itu ada angka 8. Berarti dia saat dia masuk ke sini, dia berarti sedang memanggil, yang pertama dia memanggil Fib berapa? Kalau di sini Fib n-nya 6, berarti dia memanggil Fib berapa di sini? Ya, Fib 5. Ya, jadi dia memanggil fungsi dirinya sendiri dengan 2 parameter yang berbeda, yaitu kalau di sini Fib 6, di sini dia panggil Fib 5 dan Fib 4. Fib 5 lagi ada lagi ya, dia panggil Fib 3, Fib 2, Fib 5 ya, Fib 5 berarti Fib 4 dan Fib 3. Dan begitu seterusnya. Jadi sama kayak faktorial tadi, sampai ketemu dengan kondisi yang boundary ya, sampai kondisi batas. Oke, terima kasih Faisal, bisa ditutup share screen-nya.